Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, pertama-tama kita selalu menyadari kelemahan kita. Oleh karena itu, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberi hidayah, diberi petunjuk agar kita selalu di jalan yang benar. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, kita masih melanjutkan tentang teori sastra. Meskipun sebetulnya dalam tayangan ini kita tidak akan bicarakan tentang sejarah secara tuntas, tapi paling tidak untuk mengenalnya teori sastra dan bagaimana cara kerjanya. Pada saat ini kita akan membahas tentang sebuah teori yang namanya mimetik. Teori mimetik ini ada beberapa pendapat mengatakan bahwa dalam konsep teori mimetik ini berprinsip bahwa karya sastra itu meniru apa yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau kita misalnya membicarakan angkatan 20-an, berarti kita dapat gambaran kondisi masyarakat pada masa itu. Ini tidak jauh teori mimetik ini dengan struktural genetik. Kalau struktural genetik, kita harus mengetahui siapa pengarangnya, bagaimana latar belakang pengarangnya. Tapi kalau mimetik ini kita lebih cenderung mengetahui situasi pada masa karya sastra itu lahir. Dia tidak jauh-jauh memang ekspresinya larinya adalah pada pengaruh si pengarang. Apa sebab? Karena kondisi sosial pada masyarakat, kondisi masyarakat ketika sastra itu lahir menjadi sumber inspirasi bagi sastrawan. Nah, ini tidak jauh atau sama dengan pendekatannya, boleh dikatakan hampir sama dengan pendekatan sosiologi sastra. Jadi apa-apa yang terjadi dalam masyarakat, gambaran kehidupan dalam masyarakat itu tercermin dalam karya sastra. Yang lebih mudah tentu kalau kita membicarakan karya fiksi seperti roman atau cerpen. Kita beritahu misalnya membicarakan angkatan 20-an. Nah, dari angkatan 20-an kita beranjak ke angkatan 30-an. Angkatan 30-an kita beranjak ke angkatan 45. Angkatan 45 kita mungkin beranjak ke angkatan 66 sampai ke 80-an dan sampai pada kondisi sekarang. Kalau kita kaji dengan kajian mimetik, sebenarnya kita bisa mempelajari perubahan sosial masyarakat pada masa itu secara bertahap dengan pendekatan mimetik. Saya beri contoh misalnya, masalah hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu masalah percintaan. Nah, pada angkatan 20-an, masalah percintaan endingnya selalu diakhiri dengan kasih tak sampai. Jadi, kenapa kasih tak sampai? Ada perbedaan prinsip yang diwarnai oleh kasta dan diwarnai oleh adat istiadat. Kenapa saya katakan diwarnai oleh kasta? Karena kasta itu di mana-mana terdapat, meskipun secara semu, yaitu kasta melihat manusia itu dalam status perbedaan ekonomi. Misalnya apa yang kita lihat di bawah lindungan Ka'bah. Ada juga kasta yang disebabkan oleh penerimaan dalam adat istiadat. Misalnya kita bisa melihat pada tenggelamnya kapal Madewies. Nah, kondisi masyarakat pada masa itulah yang digambarkan oleh
novel atau roman yang ada pada masa itu. Jadi kalau kita membaca karya sastra pada masa itu, berarti kita secara tidak langsung kita memahami, oh rupanya kondisi masyarakat pada masa itu begitu dalam hubungan percintaan. Pada hubungan percintaan. Begitu juga misalnya hubungan percintaan bagaimana menyelesaikan perkara. Seperti yang terjadi pada kasus Siti Nurbaya. Penyelesaiannya dengan bagaimana mengorbankan diri untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Meskipun itu bukanlah penyelesaian yang abadi. Itu kondisi pada masyarakat pada masa angkatan 20-an. Bergeser pada angkatan 30-an, kalau kita melihat secara memetik, kita bisa melihat bahwa sentral perhatian atau pusat perhatian sastrawan sudah bergeser dari regional ke nasional, kalau boleh kita katakan nasional, jadi dari kedaerahan ke pusat kota, yaitu Batavia. Nah tentu di sini sudah mulai kita bisa melihat bahwa pandangan sastrawan sudah tidak lagi didasari oleh kultur, oleh adat istiadat, karena di kota itu multikultur. Terjadi tradisi baru. Dia kumulatif dari tradisi dari daerah yang terhimpun di kota. Akhirnya bisa jadi ada orang yang kuat mempengaruhi tradisinya di kota, ataupun sama sekali tidak terciptanya sebuah tradisi baru. Nah, untuk mengambil momen ini bukan hanya tradisi, cara pandang, cara berpikir orang desa atau orang daerah dengan orang kota berbeda. Ada pemikiran-pemikiran baru. Nah, ini salah satu contohnya adalah persoalan emansipasi. Meskipun kita tahu jauh sebelum itu, R.A. Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita sudah diakui keberadaannya dengan kumpulan suratnya Habis Gelap Tembilah Terang. Tapi pandangan masyarakat, khususnya sastrawan, melihatnya pada tahun 30-an. Ada pandangan pemikiran-pemikiran baru tentang menerima emansipasi wanita itu dari generasi-generasi muda. Dan satu lagi pandangannya adalah terjadi pergeseran masalah kasih tak sampai yang dikemukakan pada angkatan 30-an. Pada angkatan 30-an, STA secara tidak langsung mengatakan bahwa orang berjodoh karena punya visi yang sama. Yusuf, Tuti, Maria punya dua pandangan, yang dua setuju dengan emansipasi, yang satu tidak, mempertahankan tradisi. Nah, akhirnya karena pemikiran kekotaan pada masa itu, ya, harus yang disingkirkan adalah orang yang tidak setuju dengan emansipasi. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa STA mengatakan bahwa orang itu berjodoh itu karena satu pandangan. Jadi satu pandangan, satu visi. Jadi kalau orang berjodoh itu dengan ada satu pandangan, satu visi. Dan hal ini yang jadi pengaruh. Artinya apa? Artinya sudah mulai peranan wanita menentukan, bukan lagi sebagai objek, tapi sudah mulai bergeser sebagai subjek. Nah, ini kalau kita mengkaji secara memetik, berarti kalau bicara memetik, kondisi sosial semakin ke kota, semakin terjadi perubahan sosial. Itu terjadi di kota. Bukan berarti pada angkatan 30-an itu kalau ada tema-tema kedaerahan akan seperti itu, tidak. Tergantung settingnya. Jadi settingnya itu juga memberikan gambaran kondisi sosial pada tempat atau setting tempat peristiwa itu terjadi. Begitu juga ketika belenggu.
Kalau Siti Nurbaya terjadi perlawanannya dengan suaminya, Datuk Maringgi, itu karena faktor kekecewaannya. Setelah tidak ada lagi yang harus dia perjuangkan, orang tuanya, bapaknya sudah meninggal, lalu muncul eksistensinya sebagai wanita. Yang menurut pandangan Siti Nurbaya, persoalan ini ditumpukan gara-gara Datuk Maringgi. Karena itu dia sebagai seorang wanita tidak lagi memandang kulturnya sebagai orang Minang, perempuan Minang, dia terjadi perlawanan kan eksistensi diri. Nah, berbeda dengan apa yang dilakukan dalam Belenggu. Di kota besar, di Belenggu, orang tidak lagi mempertimbangkan itu tradisi juga. Dr. Sukartono dengan Suhartini, mereka pada ada masanya mereka tidak menemukan kebahagiaan. Nah, Suhartini benih-benih cintanya dia ketemu dengan pacar lamanya, maka dia berselingkuh. Nah, ini cara berpikir modern, mulai modern arti kata begini, bahwa dalam perkawinan itu ada pasang surutnya. Ada pasang surutnya. Artinya ada orang rukun, ada orang yang tidak rukun. Nah, ini apalagi Belenggu luar biasa. Sudah mulai pemikiran-pemikir kekotaan, arti orang sudah mulai berbicara secara realis. Bukan berbicara secara kultural. Tidak bicara secara realis. Tidak berbicara secara tradisi. Mempertimbangkan adat istiadat, tidak seperti itu. Bayangkan seorang dokter Sukartono justru berselingkuh dengan seorang pelacur yang jadi pasiennya. Ini sampai sekarang barangkali masih banyak orang tidak mau menerima. Tapi begitu kenyataannya. Berapa banyak orang-orang pintar sekarang berselingkuh dengan orang-orang yang berstatus sebagai pelacur. Mohon maaf, atau tunasusila. Atau bahasa kasarnya yang dikatakan lagi populer sekarang itu namanya lonte. Kenapa tidak ada penerimaan? Karena dokter tahu bahwa orang yang berstatus seperti itu bukan tidak mungkin jadi sumber penyakit kelamin. Karena dia berhubungan badan dengan siapa saja. Syukur-syukur kalau dia mengontrol kesehatannya. Kalau tidak, orang berselingkuh dengan itu kalau berhubungan sangat rentan untuk penyakit kelamin yang dikatakan penyakit sifilis atau raja singa. Tetapi Sukartono melakukan hal itu. Nah, anehnya lagi, Armin Pane justru mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Dari seorang pelacur yang biasanya selalu menggoda suami orang, laki-laki hidung belang, justru memunculkan pemikiran yang jernih. Dia membujuk Sukartono supaya kembali kepada istrinya Suhartini. Kan ini yang kita katakan bahwa itu pendekatan mimetik. Jadi kalau boleh kita katakan pendekatan mimetik ini, gambaran susastra itu ada mencerminkan masyarakat pada masa itu. Jadi karya teks itu tidak terlepas dari kita harus mengkaji kondisi sosial pada masa itu. Artinya apa? Misalnya ada kondisi sosial yang barangkali bagi masyarakat jadi terkaget-kaget. Wow, rupanya sudah ada perselingkuhan pada angkatan 30-an. Karena sudah ditampilkan oleh novel Belenggu. Kalau tidak ditampilkan oleh novel Belenggu, masyarakat tidak tahu bentuk-bentuk yang tekstual atau realis ini. Begitu juga kalau kita baca karya 40-an, 45, angkatan 45. Kenapa? Muncul cerpen-cerpen, ya orang ingin yang lebih cepat. Kondisi sosialnya. Lalu kok timbulnya simbolis? Ya kondisi sosial waktu itu orang tidak berani bicara terang-terangan. Ini pendekatan mimetik. Berarti itu kita bisa melihat, wow, rupanya kondisi waktu itu memang gawat sekali.
Sehingga orang terpaksa secara simbolis menggambarkan situasi sosial pada masa itu. Kenapa tidak ada percintaan di kata 45? Boro-boro mikirkan percintaan. Situasi sosial saja, situasi politik saja tidak memungkinkan orang berleha-leha. Semua orang tegang. Hari ini boleh hidup, besok belum tahu. Kalau datang penjajahan Jepang yang begitu ekstrim, keras. Akhirnya apa? Ide-ide itu harus disampaikan. Nah, akhirnya terpaksa secara simbolis sastrawan membuat tinjaulah dunia sana. Nusantara ini diibaratkan sebuah akuarium. Bagaimana situasi masyarakat. Ada yang suka mengganggu orang, ada yang besar makan yang kecil. Situasinya dilihat secara simbolis. Berarti kondisinya masyarakat sosial pada masyarakat itu tidak terlepas dari munculnya simbolis tadi. Itu saya katakan kajian mimetik ini dekat dengan sosiologi sastra. Karena bicara kondisi sosial pada masa itu. Tidak salah apa dikatakan oleh Tiu bahwa karya sastra itu dia terwujud dari apa yang ada dalam masyarakat. Jadi dia merekam dengan apa yang ada dalam masyarakat. Saudara-saudara sekalian, begitu juga kalau kita melihat situasi tahun 80-an. Meski kita sudah merdeka, hingga sekarang kita sudah merdeka, tapi kondisi sosial masyarakat yang di bawah kemiskinan itu masih banyak. Ada beberapa hal di merahnya merah. Iwan Simatupang menggambarkan, pertama adalah masyarakat gelandangan. Bagaimana tatanan kehidupan masyarakat gelandangan? Kondisi sosialnya masyarakat gelandangan. Diwakili oleh Maria, diwakili oleh si Vivi, diwakili oleh tokoh kita. Tokoh kita, dia setiap pergi ke gubuk Maria, Maria itu pacarnya. Tidak ada status perkawinan. Begitu juga Maria sebagai janda, dia mengangkat si Vivi sebagai anaknya, seorang gadis belia. Berarti ada kepedulian sosial pada masyarakat gelandangan. Nah, kehidupan itulah yang digambarkan oleh merahnya merah. Di sisi lain, di ziarah Iwan Simatupang menggambarkan bagaimana orang yang hari ini berjaya, yang hari ini diagung-agungkan, besoknya ia dimaki-maki orang. Hari ini hampir semua jalan-jalan di desa ada karangan bunga ucapan selamat pada dia. Besoknya masyarakat ngomel karena karangan bunga itu jadi sampah, menyampah. Dan ada hal-hal yang tidak logis yang disampaikan oleh Iwan Simatupang. Hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Misalnya bagaimana orang punya uang banyak, lalu ingin bagaimana dia ingin bersenang-senang tidur di pantai karena uangnya banyak. Dan menggambarkan seorang penggali kubur yang takut menjumpai orang. Nah, ini kita bertambah banyak problematiknya. Jadi tidak fokus pada satu hal saja. Tidak fokus pada satu hal saja. Saudara-saudara sekalian, pada karya sastra ini, kalau kita kaji dalam teori memetik, memang dia menceritakan kondisi sosial, kondisi masyarakat pada masa itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang kondisi masyarakat pada masa itu yang berhubungan dengan hubungan sosial manusia, maka kita dapat melakukan dengan karya sastra. Ya tentu tidak terlepas juga kita mengaitkan beberapa bagian struktur dari karya sastra. Karena mengkajinya jelas juga bisa dikaji secara universal, secara umum. Dapat juga kita bisa melihat dari unsur-unsur sastra
dikaitkan dengan masyarakat pada masa itu. Misalnya setting, misalnya juga perwatakan orang, ya. Bagaimana masyarakat dulu, misalnya masyarakat tradisional, dia hanya tahu dua karakter, hitam dan putih. Hitam yang mengganggu, baru muncul putih sebagai hero. Itu adalah kondisi masyarakat pada masa itu. Tapi sekarang kita nggak bisa lagi bicarakan hitam putih. Orang bisa hari ini hitam, bisa jadi putih, kemudian kembali hitam lagi, bisa jadi. Orang yang kelihatannya putih padahal dia hitam, tidak bisa dilihat dari gambaran dari fisiknya, ya. Tidak selalu penjahat itu yang badannya kekar, karena kalau dulu orang memikirkan seorang penjahat itu ya dengan kekuatan tenaga fisik maupun batin, karena itu seorang penjahat perlu yang kekar. Tapi pada zaman modern ini, bukan kekekaran itu yang menentukan orang penjahat, tapi kelicikan cara berpikir orang. Orang tidak mungkin, bisa saja orang tidak lagi menggunakan dunia magic sebagai kekuatan tambahannya, tapi orang menggunakan senjata yang jauh lebih cepat barangkali dari dunia magic, dengan hanya mantra-mantra, hanya menekan sebuah pelatuk saja. Termasuk kalau kita bisa melihat misalnya kejahatan-kejahatan sekarang. Kalau nanti kita baca sebuah novel atau sebuah roman atau cerpen zaman kekinian ada bicara narkoba, memang sekarang lagi semaraknya narkoba. Bagaimana para nelayan sekarang, kalau kondisi sosial memetik sekarang, mereka mikir dua kali, mau memancing atau mau jadi mengambil upah. Itu yang terjadi di pulau-pulau. Kalau tidak dicegah, cara berpikir masyarakat sudah pragmatis. Karena yang dipikirkan mereka adalah bagaimana mereka dapat kebutuhan uang sehari-hari. Apalagi kondisi sosial, kondisi masyarakat sekarang sedang pusing-pusingnya. Pencarian kerja susah, penghasilan rendah, sementara harga naik. Jadi antara kebutuhan dengan itu tidak seimbang. Jadi supply dengan demand-nya tidak seimbang. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, pendekatan memetik, mengkaji karya sastra itu. Setelah kita baca karya sastra itu, lalu kita harus cari referensinya, masyarakat pada masa itu, kondisi masyarakat pada masa itu. Nah, kondisi masyarakat pada masa itu, bedanya dengan genetik, kita mencari data si pengarangnya. Sementara ini kondisi masyarakat. Karena kondisi masyarakat pada masa itulah yang mempengaruhi si pengarangnya. Jadi sedikit aja bedanya. Kalau struktural genetik, kita mencari data si pengarangnya, cara pandangnya, cara berpikirnya, pendidikannya, keyakinannya. Sementara kalau memetik, kita membicarakan tentang kondisi masyarakat ketika karya sastra itu lahir. Ya 11-12, karena itu jelas mempengaruhi si pengarangnya. Jadi kalau Anda ingin nanyakan, apa bedanya Pak? Ya jelas perbedaannya di sana. Jadi sekali lagi, pendekatan memetik itu membicarakan tentang teks karya sastra dengan kondisi masyarakat pada masa itu. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu kalau Anda bicarakan apa bedanya dengan sosiologi sastra? Pendekatan sosiologi sastra, memetik itu bagian sebetulnya. Bagaimana pendekatannya bisa bagian dari sosiologi sastra. Sosiologi sastra itu luas, ya, luas. Sosiologi sastra itu bisa saja kita nanti masuk pada bentuk yang lain, yang resepsi misalnya. Itulah saudara-saudara sekalian, dan kita akan lebih paham kalau kita melaksanakan, kita praktekkan bagaimana cara bekerjanya, bagaimana mengkajinya. Sekali lagi saya katakan pada Anda, dia melihat peristiwa itu, kondisi mungkin saja menyentuh unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra, lalu dengan kondisi sosial atau kondisi masyarakat ketika karya sastra itu lahir. Kalau kita bicara angkatan 20-an, berarti kita melihat kondisi masyarakat pada angkatan 20-an. Itulah saya katakan misalnya, kenapa kok Bapak Siti Nurbaya
memutuskan anaknya untuk nikah Ketuk Meringgi. Kenapa tidak nenek mama berkumpul dulu? Ada dua kemungkinan. Mungkin kemungkinan strategi kepanikan, merasa malu, atau memang sudah terjadi kondisi sosial, kondisi adat Minangkabau pada masa itu. Dan ini menarik untuk dikaji. Demikianlah pembahasan kita pada kondisi sekarang ini tentang teori sastra berkaitan dengan teori memetik, dan mudah-mudahan Anda bisa melaksanakannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.